Halo Sobat Investor, selamat datang di Islam Invest dan kali ini kita akan membahas saham Mercado Libre, kode saham MELI atau MELI. Mercado Libre ini adalah salah satu e-commerce yang paling besar di daerah Amerika Latin ya. Ini adalah situs resminya. Kalau di Cina ada Alibaba, di Indonesia ada Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Nah, kalau di daerah Amerika Latin seperti Brazil, Argentina, itu yang paling besar adalah Mercado Libre. Websitenya cukup simple, sederhana, tidak banyak iklan dan variasi yang aneh-aneh. Terkesan simple dan sleek, sangat nyaman untuk dilihat ya. Ini bahasanya juga bahasa Amerika Latin ya. Dan kita lihat menurut Wikipedia, ini Mercado Libre ini headquarternya di Buenos Aires ya, Argentina. Tapi area serve-nya, jadi negara yang dilayani oleh Mercado Libre ini ada banyak, sampai ada 18 negara, yaitu Argentina, Bolivia, Brazil, Chili, Kolombia, Costa Rica, Dominican Republic, Ecuador, Spain, El Salvador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, dan Venezuela. Jadi sebagian besar negara-negara yang paling besar di Amerika Latin ya sudah menjadi jangkauan dari Mercado Libre. Sedangkan untuk operationnya dia terdiri dari 5 lini bisnis utama, yaitu ada marketplace yang untuk menjual barang ya, ada Mercado Pago yang untuk pembayaran, dan ada Mercado Publicado untuk advertising atau periklanan dari Mercado Libre sendiri, dan ada Mercado Shop yang didesain untuk meningkatkan kemampuan dari ekosistem platform Mercado Libre ini sendiri ya. Dan yang terakhir adalah ada Mercado Crédito, yaitu perusahaan pembiayaan dari Mercado Libre. Dan juga ada tambahan lini bisnisnya, yaitu menjalankan juga real estate dan motor division yang bernama Mercado Libre Classification. Ya, jadi intinya Mercado Libre ini adalah perusahaan yang bergerak di marketplace dan juga memiliki lini pembayaran juga, ada pembiayaan dan juga ada pembayaran ya. Next kita lihat dari pergerakan harga sahamnya. Ya, ini di hari bursa tanggal 26 Februari tahun 2021 ya. Dalam satu hari turun sebanyak 0,05% dan dalam 5 hari sudah turun cukup dalam ya, dan memang trennya sekarang lagi bearish ya, cukup dalam sampai 13,38%, dan dalam satu bulan juga ternyata turun 9,99%, dalam 6 bulan ternyata masih naik ya sampai sebanyak 33%, lumayan. Sedangkan dalam satu tahun ternyata udah naik cukup tinggi sampai 156%. Wow, dalam satu tahun naik 1,5 kali lipat. Wah, luar biasa kan Mercado Libre ini. Tapi kalau kita lihat ini sahamnya sudah turun dari titik tertingginya itu sebesar 18%, yang artinya sekarang adalah buying point yang cukup bagus bagi sobat investor yang berminat dengan Mercado Libre ini. Kita lihat dari histori pendapatannya. Ini grafiknya sangat cantik ya, selalu naik, tidak pernah turun pendapatannya dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun sebelumnya ya. Apalagi di tahun-tahun terakhir ini peningkatannya sangat pesat sekali meningkatnya. Ini kita lihat, kita bacakan dari tahun 2020 ya. Ini dari tahun 2020 di kuartal ketiga itu pendapatan Mercado Libre itu naik sebesar 37,55% lebih banyak dari kuartal yang sama tahun sebelumnya. Dan di kuartal kedua naik sampai 61%. Luar biasa. Dan di kuartal ketiga naik lebih pesat lagi sampai 85,07%. Luar biasa sekali. Sepertinya juga Mercado Libre ini adalah perusahaan yang diuntungkan dengan adanya COVID-19 ya, karena semua orang berbelanja secara online, dan marketplace yang terbesar di Amerika Latin adalah Mercado Libre ini sendiri. Artinya Mercado Libre ini sangat diuntungkan dengan adanya pandemi, dan dibuktikan juga dengan peningkatan penjualan yang sangat pesat, meningkat sampai 85,07%. Luar biasa sekali kan peningkatannya. Dan sekedar info, Mercado Libre ini adalah saham yang sudah berada di dalam portofolio saya beberapa waktu lalu dan sudah lumayan profit ya, makanya saya ingin sharing kepada kalian semua tentang saham ini. Next kita lihat dari Yahoo Finance, sobat investor ya. Market cap-nya sudah cukup besar, sampai 80 miliar dolar Amerika. Meskipun ya masih sangat jauh jika dibandingkan dengan Amazon yang sampai 1,5 triliun dolar ya, tapi untuk ukuran marketplace itu Mercado Libre sudah terhitung cukup besar, 80 miliar dolar ya. Dan Mercado Libre ini belum membagikan dividen. Konsensusnya
itu hampir selalu mengungguli prediksi konsensus ya, kecuali ini di kuartal keempat tahun 2019 yang miss. Tapi setelah itu di kuartal pertama, kedua, dan ketiga di tahun 2020 semuanya melampaui dari prediksi konsensus. Dan kita lihat finansialnya juga dari tahun ke tahun selalu meningkat ya, revenue-nya. Meskipun secara earning-nya di tahun 2019 ini turun. Sepertinya mereka sedang mengembangkan perusahaannya. Jadi meskipun pendapatannya sampai sebesar ini, sampai 2,3 miliar dolar, tapi ternyata labanya itu minus. Tapi secara overall masih tetap bagus ya, karena peningkatan pendapatnya sangat pesat sekali. Ini hanya dalam waktu 3 tahun saja ya. Di tahun 2016 itu pendapatan Mercado Libre ini 844 juta dolar, tapi di tahun 2019 langsung meningkat menjadi 2,3 miliar, yang artinya naik hampir 3 kali lipat hanya dalam waktu 3 tahun. Itu luar biasa sekali peningkatan dari Mercado Libre ini. Dan recommendation trendnya untuk bulan Februari ini, 9 analis merekomendasikan untuk hold, untuk ditahan saja, sedangkan 4 analis merekomendasikan untuk buy, dan 2 analis merekomendasikan untuk strong buy, dengan menghasilkan recommendation ratingnya di angka 2,3, yaitu buy. Ya, dengan analis price targetnya ya, harga sekarang di 1.618 dolar, dengan target rata-ratanya di atas harga sekarang yaitu di 1.827. Lumayan juga gapnya, sedangkan di prediksi yang high masih sangat jauh sampai 2.500, yang artinya memang masih memiliki peluang untuk mencapai target rata-rata saja masih di bawah ya, itu masih cukup prospek sekali dari segi targetnya. Kita lihat dari situs Nasdaq, market capitalnya masih 81 miliar dolar, belum membagi dividen, dan analis price targetnya itu direkomendasikan di strong buy menurut situs Nasdaq. Kita lihat dari fundamentalnya menurut situs MarketBeat. Ini employee-nya surprisingly tidak terlalu banyak ya, hanya 9.700, mengingat Mercado Libre ini adalah perusahaan e-commerce yang biasanya memiliki cukup banyak karyawan, tapi surprisingly tidak terlalu banyak, hanya 9.703 orang saja. Debt to equity ratio-nya ini juga sangat bagus, hanya 0,35 saja. Sangat sehat sekali hutangnya ini Mercado Libre. Apalagi kita lihat dari current rasionya yang 1,64 dan quick rasionya yang 1,62, artinya Mercado Libre ini sangat mampu untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Jadi secara hutang tidak masalah ya. Tapi trailing PE-nya ini masih tidak ada data ya, tentu saja karena earning-nya atau labanya yang terakhir itu masih minus, jadi belum bisa dihitung. Artinya ini perusahaan tidak terlalu bagus kalau dilihat dari sudut pandang value investor. Tapi kalau dari sudut pandang growth investor sejauh ini masih aman-aman saja. Next, sales and book value. Price to sales-nya cukup tinggi ya, sampai 34. Meskipun ya tidak terlalu tinggi banget, saya masih mau membeli dengan price to sales yang 34 ini, mengingat peningkatan pendapatannya juga sangat signifikan ya. Di kuartal ketiga tahun 2020 ini peningkatannya sampai 85%, yang artinya pertumbuhannya masih sangat pesat. Dan jika dengan pertumbuhan sampai 85% ini, price to sales-nya 34 menurut saya masih cukup murah. Dan book value-nya ini sangat mahal sekali, 39 ya. Tapi mengingat Mercado Libre ini adalah perusahaan yang berbasis online, jadi wajar saja kalau nilai bukunya terhitung rendah, dan efeknya kalau dilihat secara value-nya jadi terasa mahal. Dan yang paling kita harus perhatikan ini adalah profitability ini sobat investor. Jadi net margin-nya itu masih minus, ROE-nya juga masih minus 0,2, meskipun minusnya tidak terlalu banyak ya, hanya 0,1, 0,2, dan return on assetnya juga 0,08. Intinya dari segi profitability ini kurang bagus menurut value investor pastinya, tapi mengingat sebenarnya juga kebanyakan untuk marketplace itu untuk awal-awalnya memang selalu bakar duit ya, jadi tidak berorientasi pada laba, tapi orientasinya adalah kepada pertumbuhan perusahaan. Kita lihat, meskipun di sini minus net marginnya, ROE atau ROA, tapi kalau dilihat dari pendapatan itu selalu meningkat sangat signifikan sobat investor ya. Jadi masih bisa digolongkan menurut saya minusnya itu ya karena mereka sama sekali belum berfokus pada laba, tapi masih berfokus pada pertumbuhan. Jadi pendapatannya meskipun meningkat pesat seperti ini, tapi semuanya diinvestasikan kembali untuk membesarkan perusahaan yang dengan resiko bahwa
labanya juga minus. Tapi ya begitulah strategi yang sudah umum diterapkan di dunia bisnis teknologi ya. Memang seperti itu. Fokusnya adalah pada pertumbuhan perusahaan, termasuk Amazon juga menerapkan cara yang sama. Next kita lihat dari rekomendasi analis di situs eToro. Mercado Libre ini rekomendasinya adalah moderate buy, yaitu dari 11 analis, 73%-nya merekomendasikan untuk buy, 27%-nya merekomendasikan untuk hold, dan tidak ada satupun analis yang merekomendasikan untuk sell, yang artinya rekomendasinya adalah moderate buy. Dengan analis price targetnya, ini harga sekarang di 1.600 ya, 1.610 dolar, sedangkan target rata-ratanya average price targetnya di 2043, yang artinya harga sekarang masih cukup jauh di bawah target rata-ratanya. Sedangkan untuk high estimate-nya masih di 2500, masih sangat jauh ya dibandingkan dengan harga sekarang, menunjukkan bahwa target kenaikan harga sahamnya saja masih cukup jauh, yang artinya bahwa sekarang adalah buying point yang cukup bagus untuk membeli Mercado Libre ini jika sobat investor yakin dengan pertumbuhan dan masa depan dari Mercado Libre. Kesimpulannya, kalau menurut saya, menurut Slam Invest, saya sangat optimis sekali ya dengan Mercado Libre ini, karena dilihat dari pertumbuhan pendapatan yang masih cukup bagus, terus dilihat dari hutang yang paling penting, ini juga hutangnya sangat sedikit. Jadi meskipun profitability-nya tidak terlalu bagus karena labanya masih minus, tapi tidak masalah karena hutangnya sedikit dan kasnya juga cukup bagus. Jadi secara keberlangsungan atau kekuatan dari Mercado Libre ini masih cukup bagus ya, masih sangat bisa bertahan sekali. Dan juga harga sekarang itu sedang turun cukup dalam. Kalau menurut saya, sebagai growth investor, saya sangat optimis sekali dengan pertumbuhan dari Mercado Libre ini. Lalu, bagaimana dengan sobat investor? Apakah menurut sobat investor Mercado Libre ini masih undervalued? Ataukah menurut kalian saham Mercado Libre ini sudah terlalu mahal ataupun valuasinya kurang bagus? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Klik like dan share jika kalian menyukai video ini, atau dislike saja jika kalian tidak menyukai video ini. Dan silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan update terbaru dari Slam Invest. Dan jika kalian ada request video apa yang ingin dibahas selanjutnya, saham apa yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan juga tuliskan di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam investasi.